Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Baik lagi bareng aku Kira dan juga Aku Afif. video ini konsepnya podcast yang bisa teman-teman dengerin tanpa harus lihat videonya. Cuma kalau mau lihat videonya, nggak apa-apa juga. Oke Afif, di dunia programming kita ini banyak banget miskonsepsi atau bahkan hoax-hoax yang beredar nih. Ya. Nah, kita bakal sedikit coba bahas kali ya di video kita kali ini. Yang pertama tuh, yang paling banyak banget di masyarakat umum tuh biasanya kalau ngoding itu harus jago matematika. Iya, iya, iya. Ya, untuk belajar bahasa pemrograman kita harus jago matematika dulu tuh. Iya, Nah, menurut Afif sendiri gimana tuh tentang hoax ini? hoaxnya. Ya memang ini mungkin banyak juga yang menyangka gini. Kan biasanya yang ngoding gitu ya, yang melakukan coding itu biasanya jurusannya informatika. Betul. Nah, banyak yang mengartikan informatika itu singkatan katanya dari informasi dan matematika. Nah, gitu ya. Padahal sebetulnya kalau bikin program gitu atau yang ngoding gitu ya, bikin aplikasi itu belum tentu harus jago matematika. Kalau menurut saya gitu ya. Memang miskonsepsi itu selalu ada gitu. Dan selalu ada yang nanya gitu ya. Kalau di video di YouTube, di TikTok, dimanapun itu pasti nanya itu gitu. Ya. Kalau menurut saya enggak gitu. Sebetulnya sih mungkin lebih tepatnya adalah tergantung mau bikin apa dulu gitu ya. Kalau mau bikin website gitu, tampilan website atau ya back end itu matematika butuh tapi yang sederhana. Gitu. Misalnya hanya aritmatika aja, tambah kurang kali bagi gitu. Betul. Ya. Atau membandingkan gitu ya. Logik-logik simpel lah ya kalau logik simple di web development gitu terus. Iya. Nah, kecuali misalnya kalau kita mau bikin aplikasi yang kayak game gitu ya. AR, VR, itu mungkin akan ada konsep matematika yang dipakai betul, gitu. Karena biasanya di game, khususnya game ya, kalau kita bikin game tuh biasanya kan ada fisiknya gitu ya. Iya, jadi betul. kita menciptakan lingkungan virtual gitu yang rumusnya tuh harus sama-sama dunia nyata gitu kan. Betul. Misal gravitasi, betul. Terus kayak misalnya kalau game tembak-tembakan kita nembak sejauh berapa meter pelurunya bakal turun gitu kan, misalnya kayak gitu tuh itu tuh perlu konsep fisika yang lumayan kuat gitu betul, ya. Dan betul. itu tuh base-nya matematika gitu. Kalau mau bikin game memang matematika kayaknya diperhitungkan lah untuk dipelajari gitu. Bener-bener. Dan itu memang gitu ya. Mungkin kalau kita ngodingnya secara native ya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada juga kan sekarang kalau bikin game ya pakai library atau engine yang sudah menyediakan function yang tinggal dipakai, tinggal kita isi dengan angka tertentu itu bisa langsung jadi gitu functionnya, nggak perlu kita mikirin logical matematikanya di belakangnya. Kayak kalau misalnya di JavaScript tuh kita pengen pembulatan kan tinggal math.round gitu. Yeah. Ada metode yang namanya math.round gitu kan. Betul. Itu tuh kita tinggal panggil doang, kita tinggal pakai doang gitu. Benar, harus kita bikin misalnya nilai ini kalau di round lebih dekat kemana gitu kan, nggak perlu diperhitungkan lagi perlu. Kan gitu. Betul sekali ya. Dan mungkin juga selain game, contoh yang lain yang lumayan agak sedikit banyak menggunakan matematis mungkin di data science dan AI. Betul. Itu harus kuat banget tuh matematikanya. Nah, kalau bidang AI apalagi emang harus kuat gitu ya matematikanya, bukan sekedar bisa doang gitu ya. Betul. Karena kita tuh memperhitungkan kayak kalau di AI kan ada prediksi-prediksi dan lain sebagainya gitu ya. Itu perlu perhitungan matematis yang lumayan kompleks dan mendalam, soalnya kalau misalnya basic biasanya mungkin ada beberapa logik yang bisa cuman berantakan codingannya. Benar. Nah, beberapa konsep matematika atau fisika tuh bisa nge-solve beberapa codingan yang tadinya ribet gitu, berantakan gitu. Benar. Jadi memang tadi ya berarti kalau misalnya matematika itu digunakan di semua enggak gitu ya. Yang pasti digunakan cuman tergantung kita mau bikin apa gitu. Betul. Ya. Cuma kalau bisa dipelajari dan bikin kita senang, kenapa enggak kita belajar gitu. Benar. Dan mungkin juga kita mungkin ya nggak selamanya kita misalnya ngoding tuh web terus gitu, bikin landing page terus. Siapa tuh ada kita dapat klien atau apapun itu gitu ya, atau di kerjaan itu tiba-tiba jadi satu menuntut kita untuk bisa matematika, misalnya bikin AR dan VR gitu. Saya pengalaman juga sama gitu ya, mengalami hal yang sama, ternyata ada konsep matematika yang dipakai, jadinya saya harus belajar matematika mau nggak mau gitu. Nah, yang unik di sini justru kalau aku sendiri, pengalaman sendiri nih ya, aku justru jadi suka matematika gara-gara ngoding gitu. Nah, ini dari waktu sekolah tuh kan, waktu sekolah kayak apa sih ini matematika, buat apa sih matematika gitu. Pas belajar programming terus coba bikin beberapa yang pakai operasi matematika simpel gitu, kayak wah kayaknya kalau dipelajarin lagi asik nih. Terus kan jadi belajar ulang kan, malah jadi senang gitu, karena
jadi tahu gitu purpose-nya tuh apa gitu si Iya, matematika ini tuh gitu. Ya, Justru jadi lebih belajar matematika karena programming kalau Iya, aku memang sih kalau waktu mungkin kita sekolah dulu SD, SMP, SMA gitu ya. Apalagi SMA ya matematika tuh kompleks banget. kompleks banget gitu. Nah, itu kita nggak tahu kan implementasinya tuh kayak gimana Betul. gitu ya. Nah, tapi setelah masuk ke dunia programming, coding, ternyata implementasinya itu misalnya gravitasi tadi buat bikin Buat di bikin game, game, itu betul. bisa gitu Ya, ya. kayak rumus gravitasi, rumus kalau di fisika mungkin ada gerak lurus bebas atau Iya. gerak lurus bebas beraturan gitu Iya. gitu-gitu. Itu tuh kepake gitu Benar. karena kita mendevelop sesuatu gitu. Benar. Jadi sebenarnya tergantung kita develop apa juga gitu Iya. kan. Cuman setelah ketemu, setelah klik di mana rumus itu harus dipakai, matematika jadi menyenangkan. Iya, benar ya. Nah, hoax berikutnya adalah saya harus kuliah untuk jadi programmer. Iya ya, ini banyak juga ya. Sebetulnya sih kalau menurut saya, kalau mau jadi programmer, sekarang nggak harus kuliah. Betul. Banyak jalannya gitu ya. Betul, Bisa betul, otodidak, tutorial di YouTube, di TikTok, di Instagram, Bootcamp juga banyak kan ya. Bootcamp juga salah satunya gitu ya. Tanpa harus kuliah, ya teman-teman bayar sih memang gitu ya kalau bootcamp. Cuman kan ya nggak perlu gelar. Teman-teman tetap bisa ngoding gitu, bisa Betul, ngerti betul. programming Betul, ya betul, sebetulnya. Ya sebenarnya kan banyak yang bilang jadi programmer tuh sekarang lumayan low level barrier lah. Jadi Ya, kayak nggak terlalu harus spesifik kayak kalau dokter tuh kan high level barrier ya. ya, Jadi dia harus kuliah Kuliah. kedokteran gitu. Benar, harus benar. kuliah kedokteran. Kalau untuk jadi programmer sendiri di zaman sekarang emang bisa dibilang nggak harus banget sih sebenarnya kalau Iya. kuliah gitu. Cuman ya ada bedanya lah antara programmer yang kuliah dan yang nggak kuliah gitu. Iya, Biasanya benar. kalau yang kita lihat di lapangan ya, Iya. berdasarkan faktanya tuh gitu. benar-benar. Dan biasanya sih kelihatan banget dari misalnya kan kalau di kuliah itu kita belajar bukan cuma bikin aplikasi ya, Betul. tapi bagaimana aplikasi itu dari awal gitu, dari mulai perencanaannya, terus juga perancangannya gitu ya, fitur apa aja yang harus ada di aplikasi gitu ya, Betul. merancang data dan lain sebagainya gitu ya, baru ngoding, testing, implementation. Jadi nanti lebih rapih gitu ya. Iya betul. Dan yang biasanya yang otodidak ya belajar coding, belajar bikin webnya aja gitu. Iya, benar. Nggak sedalam sampai kayak ada tafel Iya, diagram benar, dan benar. diagram-diagram yang lain yang diperlukan sebenarnya untuk dunia Betul. programming gitu. Betul. Jadi memang kuliah bukan Satu-satunya jalan. satu-satunya jalan, cuman dia jadi penunjang ya, Betul, membantu betul. kita untuk semakin cepat lah dalam proses pembelajaran. Betul. Menarik. Nah, mungkin ini ada satu lagi hoax yang bilang kalau saya baru bisa start making money atau bisa mulai berpenghasilan kalau udah jago banget di satu bahasa pemrograman. Oke. Gimana tuh? Iya, ini sebenarnya sih nggak harus jago ya. Kalau mau cari penghasilan gitu ya. Contoh aja, sekarang kita udah paham HTML, CSS gitu. Misalnya belum ngerti JavaScript gitu. Sementara kan untuk jadi seorang front end, JavaScript wajib lah gitu. Betul. Ya. Tapi ada kok ya pekerjaan atau job-job freelance terutama yang hanya HTML dan CSS saja. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu harus jago-jago amat gitu ya. Betul. Karena kalau kita jago gitu dan kita merasa masih belum jago, mau kapan kita dapat penghasilan kalau kayak gitu? Ntar malah nggak dapat ya. Jadi Iya, ya benar. kayak belajar aja terus gitu, tapi nggak dapat. Nah justru Ya. kadang nekat tuh perlu kan ya. Ya, Kayak benar. sebenarnya ini ceritanya agak mirip sama waktu kita intern dulu ya. Iya, benar. Waktu kita intern kita belajar React nggak lama gitu, sebentar Langsung. terus keterima intern, ternyata yang disuruh pakainya Next.js. Iya. Itu benar-benar gak tahu apa-apa Next.js, cuma tahu basic React doang. Iya, sambil Tapi belajar. sambil belajar, sambil intern sampai Betul. ngebawa kita ke sekarang gitu. Iya, jadi memang justru kalau menurut saya adalah learning by doing. gitu ya. Betul. Kalau misalnya kita mengandalkan kita harus jago dulu gitu ya dan lain sebagainya, ya itu kelamaan lah gitu. Kan juga kalau kita lihat di di programming itu atau di ya karirnya seorang programmer gitu ya, itu kan ada levelnya ya, ada junior, middle, senior. Kalau kita ngerasa kita harus langsung jago, berarti kita harus langsung ke levelnya senior. Enggak dong ya. Tidak berjenjang gitu. kalau kayak gitu. Iya, betul. Ya kalau misalnya kita langsung loncat ke senior, kadang-kadang yang dilihat itu bukan cuman skill aja sebetulnya kan, pengalaman juga. Apakah dia pernah kerja nggak gitu? Nggak bisa kita skillnya memang misalnya skill kita udah level senior, nggak bisa sengkonyong-konyong masuk ke perusahaan gitu, tiba-tiba langsung senior. jadi senior belum punya pengalaman sama sekali, nggak mungkin. Betul, karena kalau di company khususnya gitu, ketika kita bekerja,
kebiasaan kita untuk beradaptasi, kebiasaan kita untuk menyesuaikan dengan budaya kantor, itu tuh didapetinnya cuma bisa dari pengalaman gitu kan. Benar. Nggak bisa belajar kayak by text atau by video Benar. YouTube gitu. Itu tuh harus didapat dari pengalaman gitu. Gimana caranya kita berinteraksi dengan orang. Pasti kan Benar. mau sejago apapun ngoding misalnya, terus ketemu sama senior programmer yang udah biasa tentang birokrasi kantornya Iya. atau terkait budaya gitu. Ya. Pasti bakal lebih dipilih yang senior, udah pernah Benar. berpengalaman gitu Benar, kan. benar. Mungkin contoh yang paling sederhana dari penggunaan Git lah gitu ya. Betul. Mungkin kita juga dulu ya sebelum masuk di pekerjaan gitu ya, bekerja. Mungkin Git cuman taunya ya add, commit, push, udah gitu kan. Nah, ternyata setelah kerja itu ternyata ada yang namanya Git flow gitu ya. Betul. Gimana cara penamaan commit yang baik dan lain sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang kita tidak bisa pelajari sendiri tapi Betul. harus by By doing. doing dengan experience yang kita dapetin di pekerjaan. Benar, gitu. benar Oke, banget. menarik banget Afif. Cuman ini ada satu lagi ternyata Apa tuh? hoax yang lumayan menyentuh gitu. Katanya belajar ngoding itu untuk bisa bahasa pemrograman cukup beberapa minggu doang. Bener gak tuh? Bisanya sampai mana dulu ya? Nah, Kalau bisa nulis Hello World sehari juga jadi. Tapi kalau misalnya bikin aplikasi sampai performance-nya baik, terus dia ngerti cara menentukan text stack itu seperti apa supaya ya text stack-nya baik gitu ya, itu kayaknya nggak mungkin. nggak mungkin cuma minggu-minggu ya, bahkan mungkin bulan-bulan atau bertahun-tahun. Betul. Karena yang namanya programming itu belajar yang nggak pernah berhenti. Benar. Menurutku Benar. sendiri. Jadi nggak cuman 2 minggu belajar coding, habis itu ngelamar ke perusahaan misalnya. Ya. Kayaknya nggak kayak gitu konsepnya Nggak. ya, meskipun belajar programming bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Iya, benar-benar. Ya, konsepnya mirip lah dengan orang-orang yang kuliah lah gitu. Yang kuliah juga semester 1, semester 2 nggak dapat pekerjaan langsung dong gitu ya. Mungkin kalau freelance ya masih masuk akal lah gitu. Cuman kalau job di perusahaan nggak mungkin banget gitu. Kalau kita mempelajarinya hanya dalam waktu ya 1 tahun juga kalau menurut saya masih kurang ya kalau memang mau misalnya ya jadi bisa lah gitu ya dalam hal membangun aplikasi yang baik dan benar gitu. Dan juga kadang-kadang gitu ya kalau saya pun gitu yang merasa sudah bertahun-tahun ngoding gitu, terus juga kerja udah punya pengalaman juga, itu kadang-kadang ya kita juga masih diskusi lah dengan senior gitu ya untuk terkait dengan penggunaan text stack terutama. Jadi selalu ada hal yang bisa dipelajari gitu di dunia programming. Benar. Itulah yang buat aku sendiri pribadi ya sangat menarik gitu. Kenapa? Karena ya di dunia programming itu selalu ada yang bisa kita pelajari. Yes. Dan juga teknologi itu berkembang terus gitu ya. Mungkin hari ini React ada di versi 18, besok ada di versi 19 udah ada implementasi yang baru. Betul. Ya? Udah. Yang tadinya jago React nggak jadi jago lagi gitu. Misalnya dia jago bikin apa gitu, terus dia bikin di versi yang baru dengan cara yang sama. Ternyata caranya udah nggak sama gitu. Iya. Cara bikinnya udah beda ternyata gitu. Jadinya kan error mungkin coding. Benar gitu. Oke Afif, menarik banget obrolan kita sore ini, tapi kayaknya kita cukupin dulu aja obrolan kita sore ini. Mungkin kalau teman-teman mungkin ada request topik bisa langsung komen aja di bawah. Sampai jumpa.